Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kampus STIE Bina Karya Tebing Tinggi. Kami lagi mewawancarai pesantren Al-Mumtaz Batubara, yaitu tempatnya di Desa Perkotaan Indrapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Sari Sinaga dari kampus STIE Bina Karya Tebing Tinggi. Dan nama saya Cindy Widya Kalagi. Saya ingin mewawancarai Bapak Ustadz Suhaili Abbas, yaitu ingin mengetahui tentang pesantren Al-Mumtaz ini, Pak. Boleh, silakan. Apakah Bapak bersedia kami wawancara? Siap ya, bersedia insyaallah. Apa kira-kira yang mau ditanyakan? Bagaimana sejarah awal pesantren ini, Pak? Kalau awal dari pesantren ini mulanya dulu ketika kita mendirikan rumah tahfiz. Jadi rumah tahfiz duluan kita buka di depan rumah saya. Ketika itu memang kita tidak buat non mukim, artinya tidak anak-anak mondok, karena namanya rumah tahfiz, ya kan? Jadi ketika kita buka rumah tahfiz Baitul Quran Mubarak selama lebih kurang 3 bulan, alhamdulillah ada hamba Allah yang menginfakkan tanah untuk dibangunkan pesantren. Maka setelah diwakafkan, setelah terima, kita pun mulai bangun pesantren. Nah, itulah awal mula sejarah dibangun atau didirikannya pesantren Tahfiz Al-Mumtaz Batubara yang beralamat di Desa Perkotaan ini, Pasar 8. Siapa saja pengurusnya pesantren ini, Pak? Pengurusnya karena kita sudah daftarkan ke Kemenkumham dan kita sudah buat akta notaris, maka kepengurusan itu sesuai dengan yayasan, ya. Jadi ada ketua yayasan, ada wakil ketua yayasan, ada sekretaris dan bendahara. Di susunan itu dimulai dari ketua yayasan yaitu Ustadz Muhammad Rifai, ketua 1 Ramli, ketua 2 Fahrizal, dan wakil ketua saya Muhammad Suhaili Abbas. Dan sekretaris itu berada di posisi wakil ketua. Sekretarisnya ialah Ibu Kartika. Terus bendaharanya Ibu Nur Elisa SPD. Itulah untuk susunan kepengurusan yang ada di yayasan ini. Selain sebagai pemimpin pesantren, apa saja peran yang dijalankan oleh Bapak? Saya selain sebagai pimpinan juga sebagai kepala madrasah aliyah. Karena kita di pesantren ini ada sekolah. Sekolahnya ada madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah. Dan kalau di madrasah aliyah saya diamanahkan sebagai kepala madrasah. Untuk di sanawiyahnya ada Umi Alfi Rahmadani Harhab, dia sebagai kepala madrasah sanawiyah. Jadi selain itu tugas saya di pondok pesantren ini kepala madrasah dan juga sebagai yang bisa dikatakan pembina untuk guru-guru yang ada di sini yang mengajar. Jadi setiap sebulan sekali kita melakukan pembinaan terhadap guru-guru, yaitu kajian-kajian rutin dan lain sebagainya. Bagaimanakah sistem pendidikan dan pengajaran di pesantren Al-Mumtaz ini, Pak? Kalau sistem yang kita buat di pondok pesantren Al-Mumtaz ini adalah sistem, karena namanya pondok tahfiz,
Jadi kita lebih memprioritaskan atau kurikulum yang kita buat adalah kurikulum tahfiz. Jadi yang lebih prioritas di pondok pesantren tahfiz ini adalah hafalan Quran, gitu. Bukan yang lain itu kita nafikan atau kita tiadakan. Yang lain ada seperti sekolah belajar biasa, ada belajar matematika, bahasa Inggris, bahasa Arab, belajar ekonomi, fisika, biologi, dan lain sebagainya, itu tetap dipelajari. Jadi sistem pembelajaran itu memang di pondok pesantren ini lebih kepada tahfiz, itu kita mengutamakan hafalan anak-anak, gitu. Itu secara sistem pembelajaran yang ada di sini. Seperti biasa pondok pesantren pada umumnya dan sekolah pada umumnya, gitu. Bagaimana kurikulum pesantren ini? Kalau kurikulum tadi saya jelaskan, pertama kita di sini belajar tahsin dulu anak-anak, ya. Kita baguskan bacaan anak-anak ini dulu, karena namanya kan pondok pesantren tahfiz. Kurikulum yang kita pakai adalah kurikulum tahfiz. Jadi awalnya harus kita mulai dari tahsin. Jadi ketika sudah tahsin sudah bagus, kita baguskan tajwidnya, baru masuk kepada hafalan, gitu. Jadi anak-anak yang masuk di sini nih semuanya sebelum masuk kita tes dulu bacaannya. Kalau memang kurang lancar bacaannya, maka dia harus masuk di kelas tahsin dulu. Baguskan dulu bacaannya, ya kan? Belajar tajwid dulu. Setelah nanti lancar, bagus bacaannya, baru kita masuk ke kelas tahfiz, hafalan. Fokus dia menghafal. Kemudian anak tuh dimulai dari juz 30 menghafalnya. Baru nanti setelah juz 30-nya habis, selesai, khatam, baru masuk juz 1 mulainya, begitu. Jadi ya kita mulai dari juz 30 dulu, yang susah kan saya katakan begitu. Jadi setelah juz 30 lancar, baru masuk ke juz 1. Itu lebih susah lagi, begitu. Dan itulah yang diterapkan di pesantren ini. Sistem yang kita terapkan pada saat COVID-19 ini, selama pandemi ini, kita lakukan sistem yang ditetapkan oleh pemerintah. Boleh tatap muka dengan catatan mematuhi protokol kesehatan. Jadi sekolah-sekolah selain kita juga menetapkan seperti itu. Karena kita sekarang pondok pesantren yang ada di Batubara di bawah naungan Kementerian Agama, maka kita harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, khususnya di Kabupaten Batubara. Jadi kita harus sesuai dengan protokol kesehatan, jaga jarak, memakai masker, menggunakan hand sanitizer, kita harus mencuci tangan sebelum belajar, dan itu dilakukan rutin. Jadi kita sudah berjalan lebih kurang 4 bulan kita terapkan sesuai dengan protokol kesehatan. Gitu. Itu selama pandemi. Terima kasih Pak atas waktunya dan Ya, sama-sama. sudah waktu kami untuk wawancara. Baik, terima kasih sudah bersedia juga menjadikan pondok pesantren kita sebagai bahan untuk penelitian di kampusnya. Ya, mudah-mudahan pesantren kita dapat berkembang dengan baik dan kedepannya bisa menjadi pondok pesantren percontohan di Batubara. Amin. Terima kasih. Boleh. Silakan share, mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan yang lain yang menonton video ini. Dan insya Allah kita akan mudah-mudahan bisa dikenal, gitu ya, dengan informasi seperti ini bahwa di pasar 8 Singapura ada pondok pesantren seperti itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami sudah selesai mewawancarai pesantren Al-Mumtaz Batubara Indrapura, dan inilah pesantrennya yang sudah kami wawancarai. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.